di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang luar biasa. Bagaimana, Dokter Noviadi? Sudah siap, Dok? Halo, Oke, Dokter. udah bisa Oh ya, masuk? untuk itu kepada Ya. Dokter Noviadi kami persilakan ya. Kami berikan waktu 30 menit. Dokter izin ya. Ya, Ya. Oh, saya mau share. Saya punya bisa nggak ya? Karena ada beberapa koreksi kemarin. Bisa nggak? oh ya. Oke, saya punya aja. Ya, bisa Dok, silakan Dok, bisa ya. Oke, saya share ya. Oh, disable, masih disable Dokter nih. Novialdi izin ke Ya, main room dulu sebentar, Dok. Pilih opsi Oh breakout gitu. room, lalu leave Ah, breakout room, nanti saya jadikan close dulu sebentar, Dok. review. Oke, udah leave loh. Oke. Oke, Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita tunggu sebentar ya. Belum. Dokter Ezi. Ya, mohon bersabar ya para peserta. Ya, masih masuk ke main room dulu narasumber kita yang pertama hari ini. Kita masih menunggu ya tenisnya. Ya, para peserta semua, untuk sesi hari ini yaitu anatomi fisiologi jalan napas. Ya, untuk itu kita ketahui bersama Ya, bahwa silakan jalan Dokter napas Novialdi sudah terbagi bisa, Dok. dua ya. Oh ya, silakan. Jangan. Mohon di-unmute, Dokter Novialdi. Sudah terbuka belum ya? Selamat siang, Selamat siang, Dokter Novialdi. Apakah bisa terdengar, Dok? Bisa di-unmute dulu, Dok. Audionya belum di-unmute, Dokter Novialdi. Ya, Di-unmute dulu, Dok. bisa. Oke. Udah. Oke. Ya, sudah tampak, Dok. Tinggal ya, sudah siap, Dokter. Silakan. Oke, maaf atas masalah teknis ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada panitia MBKN yang telah mengundang saya untuk dapat bicara pada acara kedaruratan THT ini. Kita akan bicara mengenai tracheostomi. Bicara tracheostomi itu akan bicara juga bagaimana anatomi fisiologinya dan bagaimana perawatannya. Uh, saya dapat jatah untuk memberikan mengenai anatomi fisiologi saluran nafas atas.
Eh, kita bicara mengenai saluran napas, ada bagian saluran napas yang terletak di atas pita suara, yaitu hidung, rongga mulut, faring, dan laring. Pernapasan yang normal melalui hidung dan mulut secara involunteer melibatkan palatum mole, lidah, dan bibir. Jadi ini mulai saluran napas ini dari hidung sampai ke yang kita bahas sampai ke laring dan trakea. Oke, komponen hidung dibentuk oleh tulang rawan yang dilapisi kulit, jaring ikat, dan otot. Jadi kita nanti melihat bahwa ini ada batang hidung, ada lubang hidung, dan cuping hidung. Di dalam hidung sendiri di tengah ada septum hidung yang dilapisi oleh perikondrium, periosteum di luarnya, dan dilapisi oleh mukosa. Yang terdapat ada 4 tulang perpendikular, femur, maksila, dan tulang palatina. Jadi ini ada beberapa 4 tulang, itu perpendikular, itu femur, dan maksila, dan palatin. Di depannya ada cartilage. Ini ada satu cartilage yang dinamakan cartilage septum. Di dalam kafum nasal lateral terdapat kongka, yaitu di pinggir lubang hidung kita lihat ada bengkak. Biasanya kita lihat bengkak, pasien kadang-kadang melaporkan bahwa ada polip yang membesar. Itu sebenarnya bukan polip, tapi adalah kongka yang membesar kena efek dari ada respon alergi atau respon terhadap sesuatu yang masuk dari hidung. Biasanya melengkung inferomedial dan menggantung dari dinding lateral hidung dilapisi oleh mukosa. Kongka inferior biasanya paling panjang, lebar, dan dibentuk oleh tulang sendiri. Terdapat meatus inferior di bawah dari kongka inferior, di mana terdapat muara ductus lacrimalis, itu kelenjar air mata. Biasanya orang yang menangis, hidungnya basah, itu melewatin saluran yang ke meatus inferior itu. Kafum nasal lateral ada kongka nasal, itu terdapat kongka media berasal dari tulang ethmoid, dan kongka superior yang berasal dari tulang ethmoid terletak di posterior inferior kongka media yang amat penting untuk ostium sinus sphenoid. Fisiologi hidung. Nah, kita harus mengetahui juga fisiologi hidung, di mana hidung itu berfungsi sebagai respirasi, di mana udara melewati antara kongka dan septum. Kedua, pengatur udara yang diinspirasi, ada tiga perannya di situ. Pertama, filtrasi dan purifikasi, di mana mulut hidung berfungsi sebagai filter dari partikel besar, dan mukos filter menyaring partikel kecil yang akan menempel pada mukosa. Peran kedua itu pengatur suhu, yang fungsinya sebagai kontrol dari suhu yang masuk dari udara luar masuk ke dalam saluran napas. Ketiga, untuk humidifikasi, mengatur kelembapan udara yang masuk ke dalam saluran napas. Peran ketiga itu pelindung dari saluran napas. Adanya mekanisme mukosilier, adanya enzim dan imunoglobulin, dan adanya refleks bersin untuk proteksi terhadap ada alergen yang datang dari luar, dan adanya fungsi penghidup pada hidung. Yang kedua adalah faring. Faring adalah, jadi tadi ini membahas hidung di sini, sekarang kita membahas faring. Ya, di sini. Faring adalah tabung yang menghubungkan posterior nasal dari kafum oris menuju laring dan esophagus. Berdasarkan fungsinya terbagi atas 3, yaitu yang di atas ini nasofaring, yang warna kuning, yang warna hijau itu orofaring, dan warna ungu hipofaring. Faring itu memanjang dari dasar tengkorak di sini, ya, nasofaring, memanjang sampai ke vertigo cervical 6. Vertigo cervical 6, vertebrae cervical 6, dan berlanjut menjadi ke esophagus, ke posteriornya. Ke anteriornya berlanjut menjadi laring. Berfungsi sebagai pasase udara pada waktu pasase udara, fonasi, dan menelan. Struktur faring itu terdiri atas membran mukosa, fascia faringobasaliar,
basilar, lapisan otot, dan fascia bukofaringeal. Yang organ ketiga itu laring, yaitu berfungsi sebagai fonasi, respirasi, proteksi, dan menelan. Tersusun atas 9 cartilage, yaitu otot dan ligamen sebagai pintu menuju trakea. Jadi ada cartilage tiroid, ada cartilage cricoid, ada cuniculata, dan ada arytenoid. Itu adalah cartilage yang ada pada laring. Cartilage tiroid dan epiglotis diantaranya membentuk tonjolan laring atau Adam Espel. Jadi yang kita bilang jakun itu adalah cartilage tiroid. Fungsinya proteksi untuk ke organ untuk pika vokalis. Cartilage cricoid di bawah cartilage tiroid, pintu masuk bagian atas dari trakea, satu-satunya menyusun laring yang berbentuk cincin sempurna. Jadi ini cricoid, ya, ini terletak di bawah dari tiroid ini langsung. Jadi sehingga nanti ada di bawah tiroid, sehingga ini berhubungan langsung dengan cricoid. Fungsi menutup bagian subglotis dari laring. Nah, ini sering terjadi stenosis dari kalau ada kanul ETT yang dipasang dengan cuff yang terlalu pressure-nya terlalu tinggi, ini sering terjadi subglotis stenosis di daerah bawah dari cricoid itu, sehingga terjadi sumbatan nanti pasca ekstubasi ETT-nya. Otot laring terjadi otot ekstrinsik dan intrinsik. Yang ekstrinsik ada suprahyoid yang fungsinya mendorong laring ke atas, ke bawah, dan infrahyoid akan mengangkat laring ke atas. Gitu. Jadi ada beberapa otot yang berperan di sini adalah musculus digastricus yang hijau, musculus geniohyoid yang biru, musculus stylohyoid yang kuning, dan musculus digastricus. Dan pada infrahyoid, ini di bawah hyoid ya, ini tulang hyoid nih ya, suprahyoid ini, dan ini infrahyoid ya. Ini fungsinya mendorong laring ke bawah, yang infrahyoid justru mengangkat laring ke atas. Regiolaring terdiri atas supraglotis, yaitu bagian supraglotis yang ini dari epiglotis sampai ke atas pika vokalis, dan glotis itu pika vokalis itu sendiri, dan subglotis dari bawah glotis sampai 1 cm di bawah cartilage cricoid. Otot laring yang otot intrinsik yang berperan untuk mendekatkan dan menjauhkan pita suara itu sendiri, yaitu untuk aduksi dan abduksi dari pita suara. Ini ada fungsi untuk mendekatkan pita suara, dan ini fungsi menjauhkan pita suara, sehingga pita suara itu akan bergerak mendekat dan menjauh untuk fungsi bicara. Vaskularisasi, yaitu vaskularisasi dari saluran nafas atas dari yang harus diperhatikan untuk tracheostomi ini adalah arteri laringeal superior dan inferior dari arteri tiroid superior, cabang dari arteri carotis eksterna. Jadi yang ini bercabang ke arteri tiroid arteri ini, sehingga ini daerah trakea ini, laring ini banyak pembuluh darah yang harus dijaga pada waktu lakukan tracheostomi, karena berisiko akan menyebabkan pembuluh darahnya pendarahan yang lumayan hebat untuk tindakan tracheostomi. Kita melihat adanya makrostruktur dari trakea, terdiri dari trakea terletak di midline menghubungkan cartilage cricoid sampai ke bronkus. Jadi ini dari tiroid, cricoid sampai ke bronkus itu adalah cincin trakea, dimulai dari C6 di bawah fascia cervical dan otot infrahyoid. Batas dari trakea itu
anteriornya kelenjar tiroid, bagian lateral adanya nervus laryngeus recurrens, bagian inferior sampai ke carina, dan arah kaudal berada di anterior dari esophagus di antara commoner carotis artery dan adanya vena jugularis dan nervus vagus. Jadi ini di nervus vagus ada carotis communis, dan ada esophagus di sisi posteriornya. Diameter trakea untuk dewasa adalah 2,3 cm, potongan koronal, dan anterior sagittalnya adalah 1,8 cm. Panjang trakea kira-kira 11,8 cm dan ketebalan 3 mm dan tersusun dari 4 cincin trakea yang tampak di daerah di bawah tiroid. Cartilage trakea merupakan struktur dari cincin inkomplit dengan dinding posterior diisi oleh otot polos secara longitudinal dan transversal. Terdapat ligamen anular di antara cincin trakea. Jadi ini gambaran dari potong lintang dari trakea. Di depannya ada trakea, di belakangnya langsung berhubungan dengan esophagus. Di antaranya ada namanya hubungan antara trakea dan esophagus. Vaskularisasi trakea di bagian kranial disuplai oleh inferior thyroid artery dan di cabang dari trakea esophageal, bagian distal disuplai oleh arteri bronkial. Antara mukosa cincin terdapat arteri intercartilago arteri. Jadi banyak pembuluh darah di trakea itu. Makanya dalam melakukan tindakan trakeostomi dan perawatan trakea harus diperhatikan risiko adanya perdarahan. Adanya inervasi trakea terdapat dari thoracic sympathetic chain dan inferior ganglion valgus nerve. Yang harus diperhatikan pada waktu perawatan dari trakeostomi adalah ada perubahan fisiologis yang terjadi, yang mana humidifikasi dan penghangatan udara yang masuk berkurang, gangguan fonasi, penurunan olfaktori karena tidak adanya sirkulasi lagi melalui hidung, mekanisme batuk dan menelan yang dapat terganggu, dan mekanisme filtrasi yang terganggu. Pasien dengan trakeostomi lebih berisiko untuk mengalami infeksi di paru. Kanul trakeostomi mengganggu pergerakan laring normal ke atas dan saat menelan, sehingga apalagi adanya cuff itu akan mengganggu juga pada waktu fungsi menelan, di mana cuff itu akan menekan esophagus sehingga akan terjadi kesulitan menelan. Pada proses inspirasi normal, epitel bersilia hidung dan saluran nafas atas dihangatkan, filtrasi, dan dilembabkan di hidung. Dan udara difiltrasi mukosa oleh silia trakea, kemudian udara masuk ke dalam paru dengan kondisi yang sudah diatur oleh saluran nafas atas. Pada saat trakeostomi, efek ini hilang dan ini hilang. Ya, efek filtrasinya hilang sehingga akan terjadi mukosa menjadi trakea menjadi kering, hingga menurunkan fungsi silia dan menghilangkan refleks batuk yang efektif dan meningkatkan sekresi. Makanya pada pasien pasca trakeostomi awalnya akan banyak sekret. Harus rajin melakukan suction, dan kalau tidak terjadi penumpukan nanti di kanul trakeostomi, akan terjadi plak. Yang itu yang menyebabkan terjadinya sumbatan jalan nafas lagi. Harus diperhatikan bagaimana perawatan kanulnya itu sendiri dan bagaimana suctioning dari kanul itu sendiri, sehingga menyebabkan terjadinya infeksi saluran nafas. Menyebabkan juga metaplasia epitel menjadi epitel squamosa. Pada saat inspirasi, udara dihangatkan, difiltrasi, dan dilembabkan. Epitel hidung dan saluran nafas atas hilang. Pada pasca trakeostomi,
efeknya akan hilang dan udara yang masuk terjadi udara yang masuk jadi kering dan dingin, stoma tertutup karena mukus yang mengering, kental dan membentuk krusta yang seperti sudah saya terangkan tadi, sehingga terjadi retensi sputum di trachea dan kanulnya sendiri, gangguan transport mukosiliar, inflamasi dan nekrosis dari jaring epitelium di mukosa, dan destruksi permukaan sel akibat adanya inflamasi, ulcerasi dan pendarahan pada trachea, sehingga terjadi menyebabkan nanti gangguan dan penurunan fungsi paru dan peningkatan risiko infiltrasi bakteri sehingga menyebabkan terjadinya infeksi pada paru. Dan perubahan ini terjadi akibat tidak adanya humidifikasi. Fungsi yang lain yaitu terjadinya gangguan fonasi apabila terjadi tracheostomi, di mana kanul itu akan menyebabkan pada keadaan normal udara melalui saluran napas atas melalui hidung, mulut dan kembali ke atas. Ya, jadi masuk dari hidung, masuk dari mulut, turun ke laring dan trachea. Pada yang terpasang kanul tracheostomi ini terjadi bypass. Jadi fungsi hidung, fungsi orofaring sebagai sumber udara jadi terhalang oleh adanya kanul tracheostomi. Dan menyebabkan terjadinya pasien akan bisa, apabila cuff-nya diisi penuh, akan terjadi afoni, dan bila terjadi cuff-nya dikempesin, udara yang mengalir tidak sebanyak yang kondisi normal, akan terjadi disfoni pada pasien. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti kita akan diskusikan setelah Dr. Ezi presentasi. Saya rasa, makasih. Assalamualaikum. Udah. Masuk ya? Masuk mungkin. Masuk deh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Nur Fadi atas materi yang diberikan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Untuk topik yang kedua yaitu tentang perawatan tracheostomi kepada Dr. Ezi, kami persilakan, Dok. Minta maaf, Dok. Terima kasih. Boleh tampilkan CV-nya terlebih dahulu, Dok. Oh, enggak ada. Oh ya. Oke, Dok. Nggak usah, Pak. Langsung aja, Dok, ya. Terima kasih. Jadi kita mulai dengan perawatan pasca tracheostomi. Jadi sebaiknya kita mengerti secara detail mengenai perawatan tracheostomi dari A sampai Z. Jadi tracheostomi itu tidak hanya melakukan tracheostominya aja, tapi kita harus bisa melakukan perawatannya demi kelanjutan kesehatan dari pasien tersebut. Slide. Tolong slide. Ya, tracheostomi adalah tindakan untuk membuka dinding depan dari jalan napas utama kita di bawah pita suara yang tadi telah dibahas oleh Dr. Novialdi, yaitu anterior dari trachea. Tujuannya adalah membuat bypass jalan napas dengan memfasilitasi ventilasi. Bisa dilakukan secara elektif maupun darurat. Slide. Nah, ventilasi indikasinya adalah salah satunya akibat ventilasi mekanik jangka panjang, misalnya telah dilakukan intubasi lama, biasa batasnya sekitar 2 minggu, misalnya mereka akan minta kita untuk melakukan tracheostomi atau memang diperkirakan akan terintubasi lama, misalnya pada kasus-kasus kraniofasial ya. Kemudian kita juga bisa melakukan indikasi tracheostomi lain adalah pada keganasan kepala leher sehingga sulit dilakukan intubasi, atau trauma leher yang mengakibatkan ada sumbatan jalan napas. Kita tahu intubasi merupakan kontraindikasi relatif, jadi sebaiknya dilakukan tracheostomi, dan gangguan neurologi dengan risiko jalan napas yang tertutup, serta yang mungkin sekarang harus kita galakkan adalah adanya sleep apnea, yaitu pada kasus yang severe juga biasanya pasiennya besar, gemuk, sehingga leher pendek sehingga sulit diintubasi. Slide. Nah, ventilasi jangka panjang inilah yang merupakan paling sering ya dilakukan
tracheostomi. Nah, sekarang masalah apa sih yang terjadi pada tracheostomi ini? Bisa terjadi sumbatan pada kanulnya. Kita tahu ada kanul yang nanti kita lihat ada yang tidak punya kanul dalam ya, atau kanulnya rusak, atau ada perdarahan akibat adanya infeksi, mungkin tumbuh jaringan granulasi atau letak kanul yang berpindah. Slide. Nah, oleh karena itu hal ini dapat terjadi karena perawatan yang tidak tepat. Kita tahu tracheostomi itu dengan adanya tracheostomi kita tahu orang secara default itu bernapas lewat hidung ya, di situ terjadi kelembapan dan lain-lain. Nah, tentu saja dengan dilakukannya tracheostomi, fungsi filtrasi atau humidifikasi itu tidak terjadi sehingga akan terdapat inflamasi jaringan di sekitar kanul tracheostomi sehingga akan terjadi kolonisasi bakteri ya, bisa terjadi pada kanul tracheostomi ini dan akan berakibat infeksi saluran napas bawah terutama oleh kuman-kuman patogen. Slide. Oke, nah kanul tracheostomi di mana? Kita tahu semua alat yang masuk ke dalam badan itu ada usianya. Misalnya NGT 2 minggu harus diganti. Begitu juga dengan kanul tracheostomi. Dan ternyata ada biofilm yang tumbuh pada kanul tracheostomi tersebut dan ini akan mengakibatkan respon imun seluler dan humoral. Tapi bakteri itu terlindung dari respon tersebut karena dia berada dalam matriks glycocalyx yang kita sebut sebagai biofilm tersebut. Dan slide. Nah, sekarang kita ingat apa sih komponen dari kanul tracheostomi ini ya? Kita lihat nomor 1 ini adalah kanul luar yang kita sebut kanul luar. Dia punya flange ya, sayap sampingnya untuk menahan supaya dia tidak masuk ke dalam. Kemudian ada kanul dalam ya. Kanul dalam itu ada 2 macam, 2A dan 2B ya. 2A itu yang tidak ada lubang dan 2B yang ada lubang atau kita sebut sebagai fenestrated. Dengan pemakaian kanul 2B akan dengan pasien tidak ada lendir, tidak ada aspi, kita bisa ganti kanul dalamnya dengan kanul yang fenestrated sehingga dia. Nah, kemudian nomor 4 tadi flange ya, di samping tidak terjadi kanul yang masuk ke dalam dan sel yang akan bisa disambungkan dengan ventilator. Dan nomor 6 adalah obturator tracheostomi setelah operasi. Slide. Ya, sekarang jenis kanul itu bisa ada bahan yang dari plastik ataupun logam. Zaman saya dulu sekolah, saya masih pakai kanul logam. Jangan khawatir, kanul logam ini juga punya kanul dalam ya. Nah, yang plastik juga ada cuff dan kita bisa lihat ada pilot balloon di sini. Slide. Dijalankan, gambarnya akan keluar banyak. Ya. Nah, ini adalah kanul yang ada cuff. Back. Tolong back. Ya, ada kanul tunggal dan ada kanul ganda. Ya, kanul tunggal itu maksudnya apa? Dia nggak punya kanul dalam ya, seperti pada kanul-kanul pada anak-anak ya. Kalau kanul ganda biasanya dia punya kanul dalam ya. Jadi kita bisa ganti kanul dalamnya, kita cuci, kita bersihkan ya. Kemudian ada yang ukurannya panjangnya standar dan ada yang panjangnya lebih panjang ya. Dan pada yang lebih panjang ini kita bisa lakukan pemindahan flange-nya supaya dicocokkan dengan ketebalan dari kulitnya supaya posisi kanulnya pas ketika masuk ke dalam trakea. Slide. Nah, sekarang pada pasca operasi kita harus lakukan pemeriksaan bagaimana letaknya ya. Letaknya benar nggak dia di tengah ya? Apa ketarik ke samping oleh ventilator yang disambungkan berat ya? Kemudian bagaimana end tidal-nya, apakah ventilasinya masuk? Kita bisa lihat end tidal yang volume tidal in dan out-nya apakah bagus, dia tidak terlalu beda. Kemudian saturasi oksigennya bagaimana dan posisi kanul terhadap karina. Jadi baiknya kanul itu akan berada di atas karina supaya dia tidak masuk ke udaranya akan merata. Right? Nah, ini yang tadi saya katakan dengan pemakaian kanul tracheostomi maka isothermic saturation boundary itu akan pindah ke paru yang letaknya lebih dalam ya. Jadi seharusnya kalau kita bernapas lewat hidung, semua itu udara yang masuk akan disaring ya, disaring, dihangatkan dan
lembabkan ya. Kemudian dia akan masuk ke paru-paru kita lewat hidung, nasofaring, pita suara dan trachea sampai di 5 cm di bawah karina, tadi percabangan paru kanan dan kiri, itu adalah tempat namanya isothermic saturation boundaries. Nah, kalau kita pakai kanul tracheostomy, maka proses penghangatan, kelembapan tadi, dan proses filtering tidak terjadi. Akibatnya ISB ini akan turun lebih rendah ya, akan lebih rendah sehingga akan menyebabkan stres pada dinding mukosa dan gangguan fungsi mukosiliar. Slide. Nah, tentu ini akan menghasilkan lendir yang lebih banyak, kemudian bisa terjadi keratinasi atau ulcerasi mukosa trakea, dan kalau misalnya lendir tersebut menyumbat salah satu bronkus, bisa terjadi atelektasis ya, atau obstruksi sehingga pertukaran O2 dan saturasi O2 akan turun. Slide. Nah, sekarang bagaimana untuk mengatasi ini? Kita harus melakukan humidifikasi tentu saja. Karena proses tadi sudah hilang, kita harus lakukan humidifikasi dengan apa? Kita bisa pakai heated humidifikasi. Slide. Kemudian kita bisa pakai yang gampang sekali, kita cantolkan di depan ventilasi kanul tracheostomy ini ya, kita sebut sebagai HME atau Heat and Moisture Exchangers. Ya, slide. Atau kita pakai hot and cold water humidifier ya. Jadi kita bisa itu, atau yang paling gampang sekali adalah kita pakai kasa yang kita basahin dengan NaCl, kemudian kita letakkan di depan dari kanul tracheostomy tersebut ya. Oke. Ya, ini salah satu cara humidifikasi. Juga ada yang namanya tracheostomy bib ya. Slide. Kita bisa lakukan nebulasi, juga bisa dengan NaCl, terutama pasca tracheostomy. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau seseorang itu di tracheostomy? Ya, tentu saja tadi proses kelembapan tadi tidak terjadi ya, sehingga akan mungkin ada lendir ya. Harus kita bedakan antara lendir yang dihasilkan oleh paru dan lendir karena aspirasi air liur ya. Biasanya kalau aspirasi air liur, lendirnya nggak berhenti-berhenti, banyak sekali, dan lendirnya menyerupai air liur, bening dan kental, encer ya. Sebaliknya pada lendir dari paru akibat infeksi, biasanya ada warnanya kekuningan atau hijau ya, kemudian lebih kental. Slide. Nah, sekarang ini mungkin salah satu hal yang paling penting, kapan kita melakukan suctioning ya. Suctioning kapan? Setiap kali kita mendengar bunyi atau kita melihat ada lendir di depan mulut dari kanul tracheostomy ya. Nah, kenapa bisa misalnya pasiennya pun misalnya aspirasi, ada gangguan menelan, anak-anak dengan gangguan neurologi, biasanya air liurnya akan teraspirasi dan akan bunyi grok-grok ya. Atau bila kita lihat saturasi oksigennya turun atau pasase udaranya nggak lancar. Nah, oleh karena itu kita harus menyiapkan peralatan untuk melakukan suctioning ini, yaitu satu tentu saja mesin penghisap atau suction, sarung tangan steril, air steril atau NaCl 0,9, wadah steril, dan kateter penghisap yang sesuai dengan ukuran kanul. Slide. Nah, kalau misalnya listrik mati dalam perjalanan ekstraktor ini, ya, kita taruh di mulut, ya. Selang yang satu lagi lakukan penghisapan, lendirnya akan masuk ke tabung ini. Jadi nggak masuk. Tolong slide-nya dijalankan. Ya. Atau kita bisa melakukan suctioning dengan balon ini ya, kita bisa lakukan. Slide lagi. Ya, biasanya ukurannya kita pakai frang ya, 2 kali dari ukuran tracheostomy dikurang 2 ya. Jadi untuk anak-anak biasanya ini yang harus kita perhatikan ya, karena kalau suctionnya kebesaran tentu saja
tidak bisa dilakukan atau tidak bisa masuk, bahkan mungkin akan mendorong lendir ke dalam. Dan yang harus diperhatikan, ujung kanul suction catheter itu ada 2 lubang, yang di samping dan di bawah. Itu tidak boleh dipotong ya, karena itu perlu untuk menghisap bagian samping dari kanul tracheostomy. Slide. Nah, tekanan suction itu juga nggak boleh lebih dari 150 mm Hg atau 20 km PA Pascal. Kenapa? Bisa menyebabkan kerusakan mukosa. Nanti akan saya jelaskan. Slide. Dan pada kanul tracheostomy yang fenestrated ya, kadang kalau kanul dalamnya tetap terpasang, posisi suction kita bisa keluar seperti ini ya. Jadi baiknya adalah kita pasang kanul yang non fenestrated atau kanul dalam yang non fenestrated. Slide. Nah, sekarang jenis penghisapan sekret. Kalau tadi ada ibu-ibu yang nanya, dok, kenapa harus disuction sesering mungkin? Ya, karena terdengar bunyi. Terdengar bunyi di suction nggak apa-apa, dok, nggak apa-apa. Kita lakukan penghisapan dangkal. Artinya apa? Suction catheter yang kita masukkan ini selalu berada di dalam kanul tracheostomy. Jadi tidak akan membuat trauma, ya. Selama kita lakukan di dalam kanul tracheostomy, itu kita sebut kanul penghisapan dangkal atau suction. Kemudian atau itu lebih cederai kita lakukan ada jalan dan kanul dalam yang non fenestrated, yang tidak ada lubangnya. Jadi kita bisa lepaskan kanul dalam dari kanul luarnya 4-6 jam, kemudian kita cuci di bawah air mengalir ya, kemudian disikat ya, kemudian slide terus boleh. Nah, sebelum penelitian di sebelumnya penelitian di kita melakukan ternyata merendam dalam peroxide itu cukup membuat di mencucinya, buka kanul dalam dulu, dan itu kita brushing ke kanul dalamnya sehingga kita bisa bersihkan di luar. Jadi jangan waktu terpasang. Ini memang ada beberapa yang memakai waktu terpasang. Resikonya nanti kedorong ke dalam gitu kan. Oke, lanjut slide. Memang beberapa penelitian ada mendapatkan adanya kuman-kuman yang pada kanul, yaitu ada Acinetobacter, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, dan Pseudomonas aeruginosa yang tersering itu. Lanjut. Hasil penelitian lain gambaran karakteristik mikroorganisme pembentuk biofilm, yaitu terseringnya adalah Pseudomonas aeruginosa, resisten terhadap antibiotik cefepime, Aztreonam, Meropenem, amikacin, gentamicin, ciprofloxacin, dan tigecycline. Dan pada resisten terhadap Staphylococcus aureus, yaitu benzipenicillin, amoxicillin, dan tetracycline. Terima kasih Dr. Edi, aku udah nyambung. Oke, lanjut Zi. Oke. Ya. Ya, maaf dok, gangguan sinyal karena peserta Zoom tembus angka 1000 dok, jadi agak kesulitan tadi dok. Oke. Gimana slide aku? Ya, silakan. Ya, lanjut dok, silakan dok. Ya. Lanjut, dok. Slide berikutnya. Bagaimana dengan perawatan
Terbentar lagi tuh, Pak Hendra. Dr. Rezi, Terpental gimana lagi dok? dok, sepertinya keluar lagi dok. Terpental lagi Ini nih. Oh ya. sinyalnya Dokter Rezi agak bermasalah dari Jogja soalnya dok. Nanti Oh. kita sambil nunggu dan ini peserta Zoom juga hampir 1.000, jadi luar biasa antusiasmenya. Mungkin mohon bantuannya sambil dilanjutkan lagi dok. Nanti kita usahakan Dokter Rezi masuk kembali. Oke, Ya, silakan saya bantu dokter. ya. Boleh, Lanjut, dok. boleh saya bantu ya? Oke. Dalam perawatan stoma yang penting skala rutin, terutama. Oke, silakan sih. Oke. Nah, perawatan stoma yang harus kita perhatikan, stoma itu artinya mulut ya, mulut. Jadi lubang tracheostomi yang kita buat itu kita sebut sebagai mulut ya, dan itu harus dirawat. Nah, kita harus ganti kasa samping dari kanul tracheostomi setiap hari ya, setiap kotor, dan biasanya kita boleh tambahkan madu juga boleh ya. Kemudian tali kanul harus diganti juga setiap hari, terutama 24 jam pasca tracheostomi. Dan area di sekitar stoma itu kita bersihkan dengan saline atau cairan NaCl ya 0,9. Kemudian dipasang di samping kanan kiri kasa untuk mencegah iritasi ya. Atau kalau ada Cutimed kita bisa pakai. Terus jadi jangan lupa ketika kita mengganti kasa atau tali pengikat harus dilakukan oleh 2 orang. Kenapa? Kita takut ketika kita lagi buka pasiennya batuk akan terjadi dekanulasi spontan. Itu syarat utama harus diganti bersama-sama dengan 2 orang. Ya, slide. Slide. Oke. Nah, sekarang pengaturan tekanan kaf. Kita tahu kanul tracheostomy itu adalah high volume, low pressure. Beda dengan ETT yang high volume, high pressure. Jadi, karena posisi dia berada di tengah, kita bisa ukur. Harusnya ada alat yang kita ukur untuk mengukur tekanan itu sebanyak 20 sampai 25 mm Hg ya. Nah, kenapa kalau dia tertekan kaf terlalu keras, akibatnya akan terjadi penekanan pada trachea. Tracheanya akan terjadi stenosis, terjadi nekrosis, jaringan pembentukan aliran darah ke kapiler, dan bisa terjadi granulasi, bahkan bisa terbentuk fistel. Slide. Jadi kita bisa ukur awalnya berapa kanul tracheostomi ini, misalnya kita sesuaikan, oh ternyata volume untuk kanul ini adalah 10 cc atau 8 cc ya, dengan tekanan tersebut. Oke, kapan kita harus melakukan penggantian kanul tracheostomi ya? Tadi tentu saja indikasi mengganti kanul tracheostomi itu akibat ada kebutuhan kanul yang ukurannya berbeda. Misalnya pasien ingin bicara atau udah bisa ya, kita downsizing ya, kita turunkan ukurannya, atau kanulnya rusak, atau kanulnya tersumbat oleh mucus plak ya, dan untuk mencegah infeksi. Setiap brand akan punya waktu penggantian kanul masing-masing, tapi rata-rata adalah sekitar 30 hari atau 4 minggu ya. Nah, untuk prosedur percutaneous sekitar 10 sampai 14 hari, dan ketika kita melakukan prosedur operasi terutama pada pediatrik, biasanya hari kelima atau ketujuh kita ganti kanulnya. Karena pada kanul anak kecil itu nggak ada kanul dalam. Kita takut ada darah yang menyumbat ya. Sehingga biasa hari kelima kita lakukan penggantian kanul didampingi oleh orang tuanya. Orang tuanya harus tahu cara mengganti kanulnya. Ya, jadi kalau misalnya sewaktu-waktu terdekanulasi spontan, maka orang tua yang mengerti bagaimana memasukkan kanulnya kembali. Slide. Nah, tahapan winning itu artinya kita ingin mengganti kanul tracheostomi atau melepaskan ya. Kita bisa kurangi tekanan kafnya, kita bisa menurunkan ukuran kanul tracheostomi atau downsizing, atau kita bisa pasang katup bicara di depan ya, yang kita sebut sebagai speaking valve. Ya, slide. Dan kita bisa melakukan penutupan kanul. Slide. Nah, komplikasi yang sekarang kita takutkan tentu saja obstruksi jalan napas ya. Tata laksananya tadi kita lakukan suctioning. Kalau misalnya nggak bisa, kita lepaskan kanul dalamnya ya. Atau kita instilasi dengan salin 0,9%. Kemudian kita lakukan suctioning agak dalam ya, suction dalam. Slide.
Nah, kemudian kita juga bisa kempiskan O2 ya, kita alirkan dari mulut ya, atau kita tarik kanulnya, kita ganti yang lain. Makanya pada anak-anak, setiap dia pakai kanul tracheostomi karena dia nggak punya kanul dalam, kita harus punya cadangan kanul di sampingnya untuk mengganti kalau tiba-tiba tersumbat. Slide. Infeksi tentu saja pneumonia, tracheobronkitis ya. Slide. Perdarahan ya. Slide. Nah, ini adalah tata laksana ya, bagaimana kalau misalnya balonnya cuff atau tanpa cuff ya, kita harus lakukan. Kalau lendirnya udah keluar ke leher, berarti apa? Dia udah aspirasi, banyak sekali lendir yang tertahan oleh cuffnya, sehingga kita harus kempeskan cuffnya, kemudian kita suction, kemudian kita lanjutkan lagi. Kalau misalnya berdarah ya, kita berikan asam tranexamat IV ya. Slide. Nah, apa yang terjadi bila terjadi dekanulasi spontan ya? Tentu saja resiko tinggi pada pediatrik ya, pada pasien dengan obesitas, pada pasien dengan leher tebal, pada misalnya tumor di leher, atau ada anomali dari anatomi leher, dan pasien yang baru dilakukan pemasangan atau penggantian kanul. Ya, tadi saya bilang harus dilakukan berdua ya, satu orang megang, satu orang mengganti ya. Slide. Ya, ini bagaimana caranya ya, harus dilakukan oleh dua orang ya. Pertama bersihkan kanulnya, kemudian satu orang megang kanul, satu orang mengganti kasa dalamnya atau velcro-nya, atau kita bersihkan, kita ganti talinya. Slide. Ya, cara mengganti dan ikatannya biasanya jangan terlalu ketat, tapi kita taruh satu jari ya, kemudian kita pasang baru kita ikat. Nah, ikatan tidak boleh dipita ya. Kenapa? Kalau tiba-tiba pitanya terbuka, talinya lepas, akan terjadi dekanulasi spontan. Jadi kita harus lakukan ikat mati ya, kecuali kalau velcro. Velcro ini cukup kuat sehingga resiko terlepasnya sangat jarang ya. Slide. Nah, ini kita lakukan penggantian ya, di bahunya diganjel dulu dengan bantalan guling atau tumpukan kain. Posisi pasiennya lebih ekstensi sehingga tracheanya akan terdorong ke superficial. Ya, baru kita lakukan penggantian kanul. Ya. Slide. Ya, ini adalah algoritma tracheostomi kurang dari 7 hari. Kalau posisinya tidak tepat, pasiennya stabil, kita lakukan oksigenasi. Kemudian ada kanul yang dijahit ya, flangnya. Kemudian kita perbaiki posisinya, kita bisa jahit tracheanya ke kulit yang kita sebut sebagai stay suture pada pediatrik ya. Kalau pasiennya nggak stabil, kita lakukan ventilasi, lepas jahitan, lepaskan tracheostomi, intubasi oral. Slide. Ya, ini yang kita sebut stay suture ya. Ini kita lakukan pada pediatrik ya. Jadi kalau ada benang di depan dadanya pasien itu jangan ditarik karena itu membantu kita kalau terjadi dekanulasi spontan. Dengan adanya stay suture ini kita bisa tarik talinya ke lateral ya, ke samping. Kemudian kita akan bisa lihat ada lubang tracheostomi. Yang terakhir adalah maturation suture atau safety suture ya. Ya, seperti kita bikin tracheostomi permanen. Ya, slide. Ini algoritma tata dekanulasi spontan ya. Kita tahu tracheostomi nggak tepat, sama kayak kurang lebih kayak tadi. Slide. Ya, slide ini sama. Oke. Populasi khusus tadi pada pasien dengan obesitas, pasien anak, dan pasien yang slide. Pasien anak tentu saja kita perlu kanul yang sama ukurannya dan sesuai dengan usia atau lebih kecil di samping pasiennya ya. Atau pasien yang obesitas karena gemuk, lehernya tebal, jadi kita perlu kanul yang lebih panjang. Slide. Ini adalah ukuran pada tracheostomi anak, nggak usah dihafalkan ya, kita bisa browsing pakai HP. Oke, slide. Ini ukuran dari kateter penghisapnya, misalnya nomor 3 pakai 6 French, nomor 3,5 bisa pakai 7, dan selanjutnya. Ya, ini adalah cara aman ya, kalau misalnya ada emergensi, kita bisa
lihat areanya aman atau enggak, jalan napasnya terbuka, posisi kepala kita ekstensi, bahu diganjal, kasih oksigen ya. Kemudian kita lakukan suctioning. Ya, kalau misalnya ada sumbatan kita harus cabut kanulnya, kita ganti dengan yang baru atau kita pasang ETT ya. Kemudian lanjut penilaian ABCD-nya. Slide. Sama ini slide. Ini penggantian kanul darurat ya, kita ganti yang kanulnya sama atau ukurannya satu ukuran lebih kecil. Yang harus diperhatikan adalah kalau mereknya beda, kita harus lihat outer diameternya. Jangan outer diameter yang terpasang sekarang misalnya 5,6, kemudian kita ganti dengan kanul tracheostomy yang ukurannya sama tapi outer diameternya 5,9, akan sulit untuk memasukkan ya. Jadi kita harus ganti dengan yang outer diameternya lebih kecil. Slide. Slide. Ini adalah proses RJP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dokter atas paparan materinya. Ya, untuk sesi selanjutnya kita diskusi. Ya, diskusi ini kita panel dari narasumber yang pertama tentang anatomi dan fisiologi jalan napas. Kemudian tentang materi yang kedua yaitu tentang perawatan anatomi. Ya, Pakai ini, aku pakai silakan bagi teman-teman Bapak Ibu untuk pertanyaan. Ini ya. Ya, ini izin dok ada pertanyaan nih ke Dokter Ezi. Tanda-tanda infeksi atau komplikasi yang perlu diwaspadai itu pada situs tracheostomi itu apa dok ya? Ya, tentu saja lendirnya ya. Pertama kita harus cek dulu anaknya pucat atau tidak ya. Napasnya bagaimana? Kalau memang dia ada masalah dengan pernapasan, berarti kita cek kanul tracheostominya. Kita bisa taruh benang di depan kanul, kemudian kita lihat flow dari udara yang keluar ya. Kalau misalnya udaranya nggak bagus ya kita harus lakukan suctioning ya. Kalau misalnya ada kanul dalam yang menyumbat, kita cabut kanul dalamnya, kita bersihkan. Biasanya lendirnya juga warnanya nggak bagus ya, bisa jadi ada perdarahan, itu kita curiga ada yang nggak benar dengan kanul tracheostominya. Atau bisa suctionnya juga kedalaman, jadi bikin trauma. Makanya disarankan untuk melakukan suctioning yang dangkal atau suctioning yang terukur. Infeksi terjadi pembentukan jaringan granulasi, dan adanya granulasi ini kalau kesenggol-senggol kanul tentu akan mudah berdarah. Oke, sudah terjawab dok ya. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua ini dokter ya, untuk dokter Ezi lagi ini. Oke. Apakah ada rekomendasi khusus untuk merawat pasien dengan tracheostomi dok, khususnya di rumah? Jadi setiap orang yang berada di sekitar anak itu harusnya bisa merawat ya. Tentu saja nomor satu adalah kebersihan dari kanul tracheostomi. Modalnya nggak susah, kita cukup pakai cairan infus NaCl 0,9%. Ya kasarnya harus diganti, tali pengikatnya diganti setiap kotor ya. Kemudian kalau misalnya pasiennya aspirasi tentu saja akan grok-groknya sering ya, kita bisa lakukan suctioning setiap kali bunyi grok-grok dengan cara suctioning dangkal atau terukur ya. Itu tidak akan mencederai pasien. Ya mungkin kalau misalnya memang keluarga ingin mau, kita bisa melakukan edukasi untuk melakukan tata laksana perawatan tracheostomi ini. Iya. Bang Edi mungkin ada tanggapan juga. Iya. Pertanyaan berikutnya nih dok, ya untuk ternyata banyak yang untuk dokter Ezi ya perawatan tracheostomi. Bagaimana pada kanul pediatrik tanpa inner kanul untuk perawatan dan antisipasi plaging? Tentu saja dilakukan penggantian kanul tiap bulan. Ya, sekarang kita tahu nggak cuma di Indonesia, di seluruh negeri juga terjadi gangguan dari produksi dari kanulnya ini nggak banyak. Akibatnya apa? Tentu saja akibatnya
kita nggak bisa ganti kanul setiap bulan. Jadinya apa namanya? Tidak bisa melakukan penggantian kanul tiap bulan, sehingga saya hanya mau ada 2 minimal. Jadi yang bersih masuk, yang keluar kita copot. Ya, nanti itu kita bersihkan lagi, kita steril. Tapi kalau ada yang baru, kita bisa ganti dengan yang baru. Gitu. Biasanya keras, kanul dalam keras, setelah sering dicuci, itu biasanya kalau dalam 1 bulan nggak akan keras. Tapi kalau lebih dari 1 bulan, misalnya 3 bulan, ya itu tentu saja akan keras. Ya tadi kanul tracheostomy itu harusnya kalau kita baca manual booknya, dia ada batas waktu, misalnya 4 minggu, 28 hari, 38 hari, tiap brand akan berbeda. Tapi biasanya maksimal 1 bulan. Ini kali Berarti itu selanjutnya Dr. untuk Noviadi. kanulnya bisa digunakan kalau kanulnya dalam masih apa dok ya, tidak keras dok ya? Iya. Iya. Ya. Mungkin Oke, boleh lanjutnya, saya Dok. tambah ya. Ya, silakan dokter. Gini, Noviadi. mengenai kanul tadi, memang pengalaman kita kita memakai sampai 3 bulan. Ini gara-gara BPJS kan membatasin, tapi paling lama kita pakai 3 bulan. 3 bulan itu masih bisa dipertahankan. Tapi kalau lebih dari 3 bulan biasanya udah mulai retak itu, pecah-pecah, sehingga resiko ketinggalan nanti jadi benda asing. Nah, itu hati-hati. Kalau patah masuk ke bronkus atau trakea itu akan jadi benda asing. Jadi saran saya sih jangan lebih dari 3 bulan. Iya, the old salt egg. Very special egg. Oh, but this is the burn it. Iya. Oke. Lanjutin dok. Ada pertanyaan untuk dokter Novialdi ini. Bagaimana secara anatomi bila melakukan pengirisan pada trakea, apakah ada risiko untuk cicatrix dok? Oke. Setiap tindakan untuk trakea ada risiko. Risikonya adalah nanti jadi stenosis, ya kan? Penyempitan dari daerah trakea. Makanya ada teknik yang biasa dipakai kan bikin stoma sehingga ada flap, nanti flap itu akan bisa menutup kembali. Tapi kalau pasien yang pakai tracheostominya lebih dari sebulan, biasanya flapnya itu udah rusak, udah nggak ada lagi. Makanya problemnya itu nanti untuk melakukan penutupan stoma. Makanya kita biasanya melakukan tindakan anterior tracheoplasty untuk menutupnya nanti, sehingga untuk mencegah terjadinya penyempitan di daerah trakeanya setelah kita lakukan closing stomanya nanti. Iya, terima kasih dokter. Iya. Kemudian untuk berikutnya ke dokter Ezi lagi ini, bagaimana cara menentukan ukuran yang sesuai untuk cup-cupnya ini dok ya? Apakah tidak ada manometer berapa tekanan standar dok? Ya. Jadi gini dok, memang alat manometer itu sangat, dok saya nggak buka gambar ya biar suaranya lebih bagus. Jadi memang manometer itu nggak selalu ada, alatnya memang agak mahal ya. Tapi kita kan punya prosedur SOP sebelum kita lakukan tracheostomi, sebelum kita mengganti kanul, kita cek dulu cuff-nya. Ya, biasanya kita masukkan pertama 10 cc. Kalau 10 cc ternyata kita pegang keras sekali, itu kita kurangin. Ya, jadi tidak boleh terlalu keras. Tidak boleh terlalu keras. Jadi agak penuh tapi tidak terlalu keras. Nah, kita patokannya itulah paling tidak. Jadi paling tidak si cuff tersebut tidak akan menekan trachea secara dengan tekanan yang berlebih. Pakai perasaan berarti dok ya, pakai naluri aja ya. Ya, jadi sebelum kita ganti harusnya diukur dok, harusnya diukur. Jadi kalau JCI itu harus 25, nggak boleh lebih. Tapi kalau saya cek 25 itu biasanya cuff-nya tidak terlalu terik, nggak sampai melentung banget, tapi agak kempes sedikit. Itu adalah 25 mm Hg. Jadi kalau misalnya saya masukkan 10 cc, kemudian ternyata dia sampai melentung, sampai keras sekali, biasa saya kurangin, dan kira-kira segitu, misalnya 8 cc, kita lanjutkan 8 cc sampai sebulan. Iya.
Oke, terima Nah, kasih ini dok. mungkin Berikutnya, saya mau ya, nambahkan silakan dokter Noviadi ya. mengenai cuff tadi. Cuff tadi kan yang perlu dipakai pada pasien-pasien yang pakai ventilator. Yang nggak pakai ventilator, kita usahakan jangan pakai cuff. Nah, biasanya kalau pakai Ada ventilator, pasien yang aspirasi juga harus pakai cuff. ya, Jadi kalau pasien ada aspirasi juga ya. resiko aspirasi juga. Pasien-pasien pakai cuff ini kita harus perhatikan kalau dia dipakai ventilator setiap 6 jam diusahakan kempesin paling tidak 15 sampai 30 menit sehingga terjadi apa ya? Jangan terjadi nekrotik pada daerah yang ditekan oleh cuff tadi. Maka kita usahakan kita setiap 6 jam dikempesin cuffnya lebih kurang setengah jam untuk supaya jangan terjadi nekrotik. Itu adalah suatu hal yang untuk mencegah terjadinya nekrotik di daerah cuff terpasang. Karena biasanya kalau apalagi pada anak-anak itu resiko nekrotiknya besar. Takutnya nanti setelah ekstubasi biasanya stenosis. Anak-anak sering itu terjadi ekstubasi, dia stenosis, penyempitan. Nah, itu Ini repot aja kita. deh. Udah. Itu aja. Oke, makasih dokter ya. Ada ini pertanyaan dok, kan pada semua pasien kan tidak semua di tracheostomy bisa menggunakan kanul. Ada kontraindikasi ya. Kalau kalau terjadi kontraindikasi dengan pemakaian kanul, kira-kira tata laksana selanjutnya itu bagaimana dok ya? Saya rasa nggak ada indikasi mutlak untuk dilakukan tracheostomy, ya, kontraindikasi mutlak gitu. Paling biasanya adalah perdarahan. Kalau misalnya perdarahan, kita bisa menunda. Biasanya pasiennya pakai TT, kemudian bisa menunda untuk dilakukan tracheostomy dengan mengontrol perdarahan tersebut. Jadi atau kita bisa lakukan tracheostomy dengan bersamaan dengan kita memasukkan darah atau faktor trombosit tersebut. Oh iya iya. Ini ada pertanyaan untuk post tracheostomy dengan emfisema subkutis. Iya dok. Nah, bagaimana biasanya emfisema subkutis itu terjadi ketika kita membuat luka, kemudian langsung ventilatornya dikonekkan, dihubungkan buru-buru, ya. Akan ada udara berbalik yang melewati luka yang baru kita insisi, ya. Akibatnya udara tersebut akan masuk di antara luka tersebut dan masuk ke bawah kulit. Nah, itulah yang menyebabkan dia emfisem. Atau pasiennya pakai ventilator, kemudian cuff-nya bocor, kurang besar, ya ada udara berbalik sehingga dia akan masuk lagi ke luka yang baru kita buat itu. Jadi biasanya kalau kita lakukan tracheostomy, kita masukkan kanul, kita kembangkan cuff-nya dulu sesuai dengan yang kita ukur, kemudian baru kita pasang kanul dalam, apalagi kalau kanulnya fenestrated, kemudian baru kita sambungkan dengan ventilator. Ya, kalaupun misalnya pasiennya batuk sebelum kita sambung, biasanya akan ada emfisem sedikit di sekitar kanul tracheostomy. Nah, kalaupun misalnya ada emfisem, tentu saja ventilatornya tidak bisa dilepas dari kanul, kita akan harus mengembungkan cuff-nya untuk mencegah udara berbalik ke arah luka yang baru kita bikin. Iya. Oke. Terima kasih dokter ya. Nah, ini ada kasus umpamanya dok, pada pasien yang terjadi henti napas, henti jantung. Nah, kemudian pasien tersebut ternyata ada stomanya. Apakah ada perbedaan cara melakukan kompresinya dok? Pemberian ventilasi? Nggak ada dok, nggak ada. Yang penting udaranya masuk. Jika ada ukuran yang tidak sesuai, apakah kita bisa menggunakan size lebih kecil dok? Bisa. Apakah beda pengurangan tekan cuff pada pasien on venti dengan tidak? Ya itu tadi seperti yang dokter Edi jelaskan, pada pasien-pasien dengan venti, ya memang kadang-kadang kita harus lakukan pemasangan cuff tadi ya untuk menghindari tidal volume in dan tidal volume out-nya yang seimbang. Oke. HME kapan harus diganti? HME itu tentu saja setiap ada perubahan warna, ya. Kita tahu setiap ada perubahan warna artinya itu udah kotor, ya. Jadi kita harus ganti. Pada pemakaian tracheostomy dengan balon, kalau dia tidak pakai ventilator, kita bisa kempaskan 6 jam setelah kita lakukan tracheostomy.
Dan selanjutnya nggak harus dikempeskan. Tapi kalau dia misalnya ada aspirasi, setiap kaf yang dikembungkan akan menahan aspirasi di trachea, di atas. Jadi kanul kita masukkan ke dalam saluran napas, kemudian kita kembungkan kafnya. Tentu saja kalau pasiennya aspirasi, kaf tersebut akan menahan air liur tersebut. Ya, tentu saja ketika dia penuh, dia akan keluar ke stoma. Dan akan terlihat aliran pada stoma tersebut. Itu tandanya pasiennya aspirasi, kafnya kita kempeskan, kita lakukan suctioning, atau pasiennya mungkin refleks batuknya bagus, dia akan batuk, kemudian kaf harus dikembungkan lagi. Iya. Bertanya mengenai fungsi madu pada tracheostomi tersebut. Jadi kita tahu pada perawatan luka kita sudah melakukan penelitian bahwa madu ternyata mempunyai efek antiseptik dan anti radang. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang lama menggunakan, kita kadang-kadang memberikan madu pada kasa yang di sampingnya, ya, untuk mengurangi infeksi dan untuk mengurangi inflamasi pada daerah tersebut. Apa yang harus diperhatikan bila akan melakukan manual closure stoma tracheostomy? Stoma menetap setelah dekanulasi. Nah, ini adalah prosedur dekanulasi ya namanya ya. Prosedur dekanulasi itu harus kita pastikan bahwa fungsi menelannya baik. Ya, walaupun dia stoma menetap selama 6 bulan. Jadi fungsi menelannya baik atau tidak? Kalau fungsi menelan baik, kita pastikan dengan fungsi FEES, Functional Endoscopy Evaluation of Swallowing, atau kita lakukan seset. Ya, seset itu kita masukkan fleksibel, kemudian kita sentuh daerah arytenoidnya, kita lihat apakah refleksnya baik, menutup pita suaranya baik, ya. Kalau itu baik, tidak ada aspirasi, kita bisa lakukan dekanulasi pada orang dewasa, kemudian kita lakukan plaster penutupan, kita bilang band on, ya, kita tutup dengan plaster selama 2 minggu. Tapi kalau misalnya tidak bisa tertutup juga setelah itu, maka kita harus lakukan pembuatan luka di tempat yang tidak tertutup dan kita rapatkan kembali. Banyak nih, Dok. Iya. Apa rekomendasi perawatan pada pasien tracheostomi dengan proses kemo? Karena kami perhatikan proses penyembuhannya kurang baik ya. Pasien-pasien kemo itu biasanya pasien-pasien dengan CA ya. Kadang-kadang lendirnya banyak ya. Kemudian nah itu perawatannya yang harus diperhatikan, kebersihannya, sekretnya, kanul tracheostominya nggak boleh ada lendir-lendir nempel-nempel di situ. Kasa sampingnya harus diganti. Talinya juga harus diganti, itu yang harus kita perhatikan. Selama perawatan tracheostominya baik, bersih ya, penggantian tiap bulan, biasanya saya nggak pernah lihat yang jadi efeknya nggak bagus. Bertanya Dok, tadi yang terakhir, ya. Ada yang suara menghilang. Selama kita pakai suction catheter yang sesuai ya, dilakukan suctioning dengan tekanan 150 tadi ya, pressure-nya. Biasanya lendir-lendir yang di bawah pun juga masih bisa kesedot gitu ya. Nah, harus kita dorong sampai dalam. Jadi artinya apa? Premesser dan dangkal ini tidak jadi lebih jelek dibandingkan suction dalam gitu. Kadang-kadang suction dalam ini kalau kita terus-terusan lakukan suction dalam kena ke karina malah bisa mungkin terjadi granulasi pada trauma atau iritasi pada karinanya. Ya, terakhir ada lagi Dok. Ya. Tracheostomi dengan deformitas. Ya. Tadi udah dibahas di slide bahwa ini ada resiko terjadinya dekanulasi. Ya, jadi posisinya harus diperhatikan. Ya, apakah posisi dari kanul tracheostomi ini tepat, benar, ventilasinya baik, pasiennya nggak biru, flow-nya bagus. Itu Dok. Oke, terima kasih Dok atas diskusinya. Dokter Edi ada tambahan? Dari Dokter Noviadi ada tambahan Dok, silakan Dok kalau menambahkan Dok. Ya, ini mengenai
kelainan pada, biasanya harus hati-hati kelainan pada servikal, ya. Kelainan servikal hati-hati, jangan melakukan tindakan yang membuat trauma pada servikalnya. Jadi ekstensinya hati-hati. Hiperekstensi pada kasus-kasus trauma servikal harus diperhatikan. Itu aja. Selesai. Ya, ya, terima kasih dok. Dokter Egy masih mau tambahkan? Cukup? Terima kasih, Dok. Terima kasih dokter. Ya, Bapak Ibu sekalian, kira cukup sampai di sini ya webinar untuk perawatan tracheostomy. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa. Semoga ilmu untuk yang didapatkan buat kita menambah wawasan dan pengetahuan kita, terlebihnya dalam bidang untuk perawatan tracheostomy pada pasien-pasien di rumah sakit masing-masing. Kita beri aplaus untuk narasumber kita. Ya, selanjutnya sebelum acara webinar ditutup, tentunya kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya sesi penerimaan materi dan tanya jawab, demikian webinar hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendro Prapto, SCAP MSc. Namun sebelum ke acara penutupan, mari kita saksikan closing statement dari Ketua PPNI Sulteng kepada Bapak Nurse Masri Daeng Taha MCAP. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Kedengaran jelas, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang saya hormati pengurus wilayah Perhati KL wilayah Sulawesi Tengah, kemudian narasumber Bapak Ibu yang hebat-hebat, teman-teman panitia yang mengorganisir kegiatan seminar daring kedaruratan THT dalam rangka Mega Bakti Kesehatan Nasional Perhati KL tahun 2023, serta para peserta seminar daring pada hari ini yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah wa syukurlah atas segala kesempatan untuk kita bertemu pada ruang Zoom ini. Sebagai pengurus wilayah PPNI di Sulawesi Tengah, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu pengurus Perhati KL baik di pengurus pusat maupun di wilayah Sulawesi Tengah karena telah melibatkan kami perawat sebagai mitra di dalam kegiatan peningkatan keilmuan dan keterampilan terutama khusus dalam perawatan tracheostomy. Hal ini memang harus kita lakukan terus-menerus karena sebagai sebuah tim perawatan dan pengobatan dan tindakan di dalam pasien-pasien THT, tetap kita harus menyimbangkan perkembangan keterampilan dan keilmuan semua anggota tim. Gitu. Oleh karena itu, kami menyambut baik sebagai pengurus wilayah perawat di Sulawesi Tengah. Kami menyambut baik dan berterima kasih atas kegiatan ini. Kita harus tetap meningkatkan keilmuan dan keterampilan kita karena bagaimanapun kita sudah memilih profesi kesehatan sebagai bagian dari jalan kehidupan kita. Dan kesehatan ini adalah ilmu yang cepat berkembang. Kita tidak boleh terlambat ya karena penelitian itu terus berkembang sehingga ada perkembangan terbaru. Ke depan kami berharap teman-teman Perhati baik di pusat maupun di wilayah tetap melibatkan kami perawat di Sulawesi Tengah dan tetap kami dukung ya. Bagaimanapun ini adalah upaya untuk meningkatkan mutu perawatan kita agar pasien-pasien mendapatkan perawatan yang berkualitas. Saya kira itu closing statement dari kami. Sekian, terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada pengurus wilayah dan pengurus pusat Perhati KL atas melibatkan teman-teman perawat di wilayah Sulawesi Tengah. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nurs Masri Daeng Taha MCAP. Kita telah sampai di penghujung acara webinar Kegawat Daruratan THT. Mohon maaf untuk webinar perawatan tracheostomi. Kepada Bapak Ibu peserta webinar dimohon untuk mengisi absensi, yaitu link yang berada di kolom chat. Dalam hal ini, sertifikat akan dikirim ke email yang akan Bapak Ibu isi pada link tersebut. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapatkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian dan perkataan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, dimohon untuk mengaktifkan kamera masing-masing. Kita akan foto bersama sebelum menutup. Kepada Dr. Novialdi dan Dr. Ezi kami mohon untuk mengaktifkan kameranya, Dok. Kita akan melakukan foto bersama sejenak. Kepada Bapak Ibu peserta dimohon juga untuk mengaktifkan kameranya. Kita akan foto bersama. Oke, baik. Di sini ada 3 slide. Saya mohon izin untuk pimpin foto bersama ini. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu senyum. Saya akan lakukan foto bersama. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Oke, mohon tahan dulu. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide yang terakhir. Oke, mohon ditahan. 1, 2, 3. Baik, dengan berakhirnya foto bersama, demikianlah webinar hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Dokter. Terima Terima kasih kasih. Bapak. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Dokter. Itu.